Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Deddy Cosmo Channel. Untuk kesempatan kali ini ngobrol asik. Sahabat Deddy Cosmo, semoga saja di kesempatan hari ini kita semua diberikan kesehatan selalu, kemudian juga banyak rezekinya dan juga berkah dalam segala aktivitasnya, lancar selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat Deddy Cosmo, kali ini Deddy Cosmo akan ngebahas apa ya? Tunggu saja, tetap di Deddy Cosmo Channel dan jangan lupa dukung terus Deddy Cosmo Channel. Ya pertama kalau kita kepengen buka usaha kayak gini ya kita harus punya skill. Tapi dalam arti ibaratnya kita harus siap menguasai, ibaratnya ada masalah AC nggak dingin, ada trouble gitu ya. kita harus tahu masalahnya apa gitu kan. Jangan kita udah buka usaha AC tapi gini kan ada orang pengen menagih kita untuk peduli, kita nggak bisa, kan nggak enak juga kan. Oke, sahabat Deddy Cosmo, seperti saya tadi sampaikan, pembahasan kita hari ini adalah mengenai AC. Tahu AC? Air conditioner. AC di mana-mana itu penting, apalagi di Jabodetabek ini. Banyak orang yang memakai perangkat ini atau AC ini, dan banyak orang yang sangat membutuhkan. Banyak orang yang tidak tahu cara mencuci servis AC, banyak. Tapi banyak orang juga yang bisnis di bidang ini. Salah satunya adalah bisnis servis AC. Dan saya kali ini bersama dengan Mas Arif. Nih, ini Mas Arif. Ya, perkenalkan ini Mas Arif ya. Iya, saya Arif. Mas Arif ini adalah servis AC Bekasi. Betul. Mas Arif salah satu servis AC Bekasi dan punya channel YouTube servis AC Bekasi. Subscribe. Dan kita akan ngomong-ngomong sama Mas Arif ini mengenai cara bisnis AC ya. Kita berbagi aja, sharing sama teman-teman yang di luar sana, mungkin yang memang belum pernah tahu atau tidak tahu sama sekali bisnis AC atau apa sih gitu kan yang diuntungkan di bisnis AC ini. Nanti kita ngobrol ya Mas Arif. Siap. Tapi kabarnya gimana nih Mas Arif? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar untuk ininya? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Oke, kalau lancar ini. Nah, dari pertama mulai dulu nih, saya mau ngobrol dulu tentang sejarahnya Mas Arif dulu nih, sebelum ke bisnis ya, sahabat Deddy Cosmo. Ini sudah berapa lama menekuni bisnis servis AC ini? Kalau untuk di bisnisnya sendiri saya udah kurang lebih sekitar 6 tahun. Itu saya belajar buka usaha sendiri ya. Kalau untuk ibaratnya mendalami ilmu AC itu kurang lebih juga 4 tahun 5 tahun. Itu ikut saudara. Ibaratnya nggak ada upah, cuman dikasih uang buat jajan doang, udah gitu doang. Iya. Nah, cuman kita di situ istilahnya cuman kepengen bisa aja, maksudnya nggak mikirin sambil belajar ya. Betul. Sambil belajar di situ. Terus kita nggak mikirin ibaratnya gaji berapa enggak. Yang penting saya dapat ilmu, bisa gitu kan, maksudnya untuk bekal gitu doang sih intinya. Gitu doang. Intinya Mas Arif ini dulu belajarnya itu dalam supaya tahu gitu kan bagaimana cara merawat AC, servis AC dengan bayaran yang memang saat itu apa adanya ya. Iya. Apa adanya dulu gitu kan. Apa adanya. Iya. Karena kita juga harus paham, mungkinnya Mas Arif mungkin paham karena kalau ikut itu ilmu yang lebih penting kan gitu kan. Gitu. Apalagi ngikut saudara. Oh, itu saudara, apalagi ya nggak enak ya. Iya. Nggak enak. Kita nggak mungkin minta gaji sekian, nggak mungkin. Nah, sahabat Deddy Cosmo, sekarang ini kan Mas Arif sudah berdiri sendiri. Pelanggannya cukup banyak sekali, sahabat Deddy Cosmo. Kemudian juga kalau misalkan sahabat Deddy Cosmo punya AC yang memang pengen diperbaiki atau diservis, nanti ada nomor teleponnya. Nih Mas Arif, di luar sana gitu kan, banyak juga orang-orang yang memang tertarik di bidang bisnis ini, yaitu bisnis AC, servis AC atau pembersihan ya. Betul. Gitu kan? Itu ya pertama kalau kita kepengen buka usaha kayak gini ya kita harus punya skill. Tapi dalam arti banyak
kita harus siap menguasai, ibaratnya ada masalah AC nggak dingin. Oh, ada trouble gitu ya? Nah, kita harus tahu, masalahnya gitu. apa gitu kan. Nah, jangan kita udah buka usaha AC, tapi giliran ada orang kepengen memakai kita untuk betulin, kita nggak bisa. Kan nggak enak juga kan gitu kan. Malah nanti banyak komplain ya. Betul. Malah komplain ke kitanya down juga. Betul. Nah, jadi kita harus benar-benar menguasai minimal ya kita bisa cuci AC, bisa pasang AC, dan perbaikan. Kalau perbaikan itu biasanya kita menyusul. Iya. Ibaratnya di lapangan lah, Di gitu lapangan, sih. ya. Gitu. Nanti juga ada apa namanya ilmu-ilmu lagi saat Betul. kita di lapangan Iya. gitu kan. Iya. Jadi gitu sahabat dari Cosmo, yang penting kita memulainya dengan keinginan untuk belajar dulu. Keinginan belajar itu bisa kita belajar sama orang ya yang sudah Betul, pintar, betul. bisa juga nonton di YouTube atau apa Iya. aja sekarang bisa gitu kan. Yang penting ada niat dulu nih, niat Iya. belajar gitu kan. Selain itu sudah belajar itu nanti apa nih yang nanti dipersiapkan? Ya kalau dipersiapkan kita harus siapkan alat ya, alat untuk ibaratnya kalau untuk Alat perangnya dulu ya, alat Iya, perangnya apa perang. nih gitu kan? ya tangga, Hmm. terus setim, Hmm. setim buat cuci itu, terus Hmm. alat-alat pasang ya, Hmm. terus seperti kunci Inggris, obeng, Hmm. tang gitu. Hmm. Itu kisaran ibaratnya kalau kita pakai alat yang standar ya, ibaratnya yang standar yang sedang lah, itu semua paling sekitar 6 juta udah bisa. Kan kalau nggak salah ada apa namanya untuk freon-freonnya itu juga udah termasuk apa enggak? Kalau freon itu mah Itu tambahan nanti ya? Iya itu menyusul. Menyusul. Kalau kita ilmunya sudah bertahap-tahap lagi. Betul. Yang penting kita bisa cleaning dulu alias cuci AC dulu. Itu cleaning dulu Iya, ya, ngebersihin dulu itu, betul. harus bisa itu dulu. Soalnya kebanyakan kalau sekarang itu ya paling cuman perawatan aja. Iya. Cuci aja itu paling per 3 bulan kita cleaning. 3 bulan cleaning gitu aja sih. Iya. Gitu. Terus menjanjikannya sahabat dari Cosmo di bisnis ini kadang kan ada namanya perawatan nih. Perawatan ini setiap kita customer atau konsumen kita itu bisa repeat order atau repeat perawatan itu selama 3 bulan sekali ya? Betul per 3 bulan. Itu per 3 bulan ya? Iya per 3 bulan. Jika AC dipakainya 1 kali 24 jam itu biasanya per 2 bulan sekali. 2 bulan. Itu kalau 1 kali 24 jam. Iya, kalau dipakai terus-terusan ya, terus-terusan tiap hari. Terus kalau dipakainya ibaratnya malam aja atau siang juga kadang-kadang itu bisa per 3 bulan. Gitu. Ya. Tuh, tertarik nggak? Sekarang mental untuk belajar, mental untuk kemauan keras, dan juga modalnya. Modalnya tidak begitu besar. Yang penting skillnya. Yang penting skillnya juga harus utamakan Iya, kan itu, utamakan. Karena kalau iya. misalnya skill kita ini nanti apa yang didapat? Komplainan yang didapat. Betul. Komplainan Betul. terus gitu kan? Dan sekarang untuk kita ibaratnya kalau sudah punya tim ya, kita juga harus cari tim itu yang ibaratnya yang agak sehati lah, yang bisa jujur kita juga, percaya iya. kan gitu kan? Soalnya ngeri-ngeri juga Iya, kalau kita iya. udah bilang di AC ya, kadang-kadang kita pas masuk ke rumah orang itu kan nggak tahu Betul. di dalam ada apa, ada barang, ada duit. Nah kalau bisa kita mencari orang itu ibaratnya yang benar-benar kita kenal. Ya, Soalnya betul. yang real resiko juga bagi kita gitu. Secara secara lisan tadi ini gampang gitu kan? Cuma kalau kita dipraktekkan itu banyak sekali yang memang kita harus pelajari. Oh banyak. Yang harus kita pelajari. Jadi kalau misalkan mempelajarinya adalah bagaimana cara kita mendatangi customer, bagaimana kita coba supaya customer betah ke kita terus gitu kan. Bagaimana juga cara mencuci steamnya, bagaimana supaya mengamankan barang-barang yang ada di sekitar situ yang punya customer. Itu hal sepele sebenarnya. Sepele tapi membuat kita itu pentingnya untuk dipercaya sama customer. Betul. Ya, gimana caranya biar dia manggil kita nggak cuma sekali doang. Iya. Kalau bisa untuk seterusnya gitu kan. Oke. Itu. Nah, sahabat dari Cosmo, mungkin mudah-mudahan aja ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat dari Cosmo yang memang pengen berusaha di bidang servis AC maupun bidang tim pencucian AC. Ini perlu didengar seperti ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus kalau misalkan
mungkin strategi marketing mah nanti ya. Maksudnya kalau kita sudah paham, sudah punya ilmu, udah modal, tinggal kita menawarkan jasa aja ya. Sebetulnya kalau untuk marketing itu gampang sih. Iya. Yang penting kita pelayanan selamanya nih. Contohnya ya. Ya. Kita punya konsumen satu Ya. si A ya. Si A. Si A. Puas gitu kan. Puas, otomatis si Dia A ini ngomong. nanti rekomendasi ke si B. Wah, ini bagus. Ya. Bagus nanti dan seterusnya begitu terus. Oke. Begitu terus gitu. Nah, pokoknya yang penting pelayanan dulu nomor satu. Pelayanan nomor satu. Kalau pelayanan udah oke, kita kerja bagus, jujur, pasti yang namanya orderan atau job itu pasti menyusul, ada terus. Jadi di sini kalau kita bicara berarti kepuasan nomor satu ya. Iya. Yang pertama sebetulnya gini sih. Kalau kita masuk ke tempat orang ya, Iya. untuk kita cleaning AC. Yang pertama ya kita harus minimal yang pertama rapih, pakaian rapi. Betul. Cara ngomong juga sopan. Iya. Terus yang ketiga kita nyuci AC di bawahnya kering, bersih. Ya kita pulang juga harus bersih juga. Lagi. Nggak boleh belepotan. Jadi jangan ada meninggalkan celah. Betul. Celah itu dalam arti ya kita punya aturan, punya tata krama, punya etika. Itu harus dijaga. Dan biasanya konsumen itu melihat dari cara kita. Betul. Apapun cara kita, misalkan berperilaku baik, kemudian juga rapi, bersih, itu akan senang. Betul, pasti. Kalau pekerjaan ada komplain sedikit, kalau si customer menilai kita baik, itu akan dimaklumin. Betul. Yang penting itu dulu sebenarnya gitu. Nah, tapi lebih bagus lagi skill kita lebih bagus. Betul. Gitu kan. Iya, betul. Iya, jadi seimbang ya. Etika, tata krama, kebersihan segala macam, kita seimbang dengan skill kita. Betul. Jangan so tahu juga sama orang-orang atau konsumen gitu kan. Betul. Gini, jangan membodohi itu. Betul intinya. Jangan menerangkan gitu Betul. kan. Jangan menerangkan yang berlebihan gitu Iya. kan. Seadanya aja. Seadanya aja. Gitu. Betul nggak? Betul. Iya. Begitu. Nah, itulah sahabat Deddy Cosmo. Jadi sahabat Deddy Cosmo, ini kita berbagi supaya kita ini sama-sama maju ya. Kalau yang ingin maju ya itu ikutin saja. Kita belajar dulu, kemudian juga siapkan aja minimal modalnya 6 juta. Siapkan modalnya minimal 6 juta, tinggal pemasarannya kita yang terdekat dulu. Betul. Terdekat dulu maksudnya ya saudara-saudara kita atau siapa dulu, Iya. kita servis dulu. Nanti dari situ pelayanannya bagus gitu kan. Saudara kita atau tetangga kita itu akan rekomendasi kan, akan rekomend, itu bakal banyak. Gitu ya Terus ini satu lagi. Jika semuanya ada teman-teman yang udah belajar ke orang ya, udah lama ya. Udah senior Iya ya. betul, udah belajar lama. Nah, aku bingung ibaratnya kita mau cari konsumen kemana gitu kan. Nah, sekarang udah bingung. Kan sekarang banyak internet ya. Ada internet, bisa dari iklan, website segala macem kan. Nah, kita mulai dari situ. Gitu. Iya. Nah, apalagi sekarang ada YouTube kan, juga lewat YouTube juga bisa. Seperti saya juga bisa gitu. Nah, jadi sekarang ini banyak jalan menuju Roma. Kenapa banyak jalan menuju Roma? Karena kalau para pebisnis untuk pembersih sama servis AC ini juga banyak kan. Itu kalau kita bergabung atau kenal sama saling lain, itu saling berbagi job kok. Betul. Iya kan? Betul. Saling berbagi job gitu kan. Iya, betul. Kita juga ada yang namanya organisasi ya. Organisasi sama grup di Facebook juga ada. Jadi seandainya saya nggak ada job, si teman A ngajakin ikut servis gitu. Jadi jangan takut, yang penting di bisnis ini walaupun situasi apapun, memang saat ini waktu pandemi agak ada sedikit bisa penurunan, itu tidak masalah. Semua juga begitu kan gitu, semua juga begitu. Tapi dengan bisnis servis AC ini sedikit ada aja. Ya kalau untuk di servis AC itu nggak ada matinya. Nggak ada matinya. Nggak ada matinya. Entah itu mau pandemi, mau penghujan gitu kan. Yang namanya kita di kota pasti hawanya panas. Dan si orang itu yang udah biasa pakai AC, nggak pakai AC, ya pasti dia merasa nggak nyaman itu. Merasa nggak nyaman. Gitu. Iya, ini bisnis yang memang tidak ada matinya. Tidak ada matinya. Tidak ada mati. Kenapa tidak ada matinya? Sekarang Jabodetabek aja yang memang suhunya memang agak panas ya. Itu panas, itu hampir setiap rumah itu bisa AC-nya bisa 5. Betul. Paling minimal 1 kan? Iya. Minimal 1. Itu rumah 5, ada 10, ada apa? Gitu. Dari situ aja kita bisa nyari uang. Iya. Nyari uang. Iya. Oke, makin menarik nih. Pokoknya nggak ada matinya loh di AC, matinya. Sekarang sekalipun
di wilayah Bekasi ini tukang AC lebih dari 1000 ya. Ya cuma yang namanya rezeki itu udah pasti ada. Dan yang nomor 2-nya itu antara pengguna AC sama teknisi itu masih banyak pengguna AC-nya. Iya betul tuh. Jadi kata Mas Arif, jangan takut mau terjun di AC, walaupun banyak yang bisnis ini gitu AC ini, rezeki kita gak akan kemana-mana. Iya. Gak akan kemana-mana. Dan sama pelayanan juga harus bagus. Nah, tinggal bermain atau bersaingnya bagaimana pelayanan kita kan gitu kan. Sekarang banyak nih ribuan orang bisnis ini gitu kan. Betul. Cuma tinggal pelayanan masing-masing. Betul. Pelayanannya bagus nggak? Cara kerjanya bagus nggak? Iya. Gitu, rapi tidak? Iya. Gitu. Itu aja, jangan takut. Sahabat Deddy Kosma, kalau mau lebih lanjut tentang Mas Arif ini, kunjungi aja di channelnya ya, kunjungi aja channelnya. Kemudian juga kalau mau ikutin terus, subscribe aja di channelnya ya. Servis AC Bekasi. Betul ya. Servis AC Bekasi nanti hampir setiap hari atau ini upload terus untuk cara-cara kerja dari Mas Arif. Kemudian juga servis apa aja ada di channelnya Servis AC Bekasi. Betul. Ini yang punyanya. Masih belajar. Oke, makasih Mas Arif. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa sharing ke yang lain gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa berbagi ilmu dengan yang lain. Amin, Ya. amin. Terima kasih, semoga sehat selalu. Amin, Juga siap. untuk semuanya, semoga sehat selalu. Ingat, pandemi ini masih tetap menerapkan 3M ya. 3M, pakai masker, cuci tangan pakai air mengalir, kemudian juga jaga jarak. Walaupun ini jarak sedikit nggak apa-apa, nggak terlalu ini soalnya ini ya. Oke, terima kasih. Saya Deddy Kosmo dan Mas Arif mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.